satu masa pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Masa menolak kenaikan harga BBM dan menuntut pengesahan RUU Transportasi Online menjadi prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Yahya Haidar Hamilaksana, Notar 2002367, kelas 312. Nah, kali ini kami akan memaparkan materi yang cukup menarik, materi yang membahas sebuah gerakan masyarakat, gerakan massa, gerakan kelompok yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, ya kan? Nah, baik, tidak berlama-lama, tonton terus, jangan di skip-skip. Dan saya perkenalkan teman-teman saya. Memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Almeida Raul Sinadin, nomor Taruna 2002024. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Niluputi Nadewayanti, Notar 2002274. Mohon izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Peggy Andila Windy Tiarapudin, Notar 2002292, kelas MTJ 3.12. Baik, ada beberapa subbab yang menjadi pokok pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama, ada massa, definisi kelompok, dan definisi gerakan massa. Kemudian yang kedua, ada tahap-tahap gerakan massa. Kemudian ada jenis gerakan massa, dan yang terakhir ada agresivitas gerakan massa radikal. Pengertian massa. Massa adalah kumpulan orang banyak dalam tempat dan waktu yang sama, serta biasanya mempunyai tujuan yang sama pula. Contohnya, massa yang melakukan demonstrasi terhadap geng motor. Pengertian gerakan massa. Gerakan massa adalah seseorang atau sekelompok orang ingin melakukan perubahan sosial dalam kelompoknya, institusinya, dan masyarakatnya. Pengertian kelompok. Kelompok adalah orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan juga mempunyai beberapa landasan interaksi yang sama, individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan, serta terdapat ikatan hidup bersama tersebut, adanya interaksi dan interrelasi sosial serta organisasi antar anggota. Kelompok juga merupakan inti dalam kehidupan. Kelompok atau grup berinteraksi satu sama lain untuk meningkatkan hubungan antar individu dan lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan massa. Gerakan massa atau gerakan sosial menurut Kamanto Sunarto adalah suatu perilaku kolektif yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau instansi yang ada di dalamnya. Untuk mencapai tujuan dari hasil akhir, terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama yakni dengan cara kekerasan. Contohnya, masyarakat dapat melakukan pembajakan, demonstrasi anarkis, penyanderaan, penculikan, pembunuhan, bahkan peperangan. Sedangkan, dengan menggunakan alternatif non-kekerasan, masyarakat dapat melakukan demonstrasi damai, pemberdayaan, advokasi, mogok, dan sejenisnya. Selanjutnya, hasil studi yang dilakukan oleh Hans Lin dari berbagai sumber atau literatur menemukan beberapa tahapan gerakan massa. Yang pertama, yakni tahap kerusuhan dan agitatif. Tahap ini dimulai dengan tertanggungnya beberapa kelompok atau masyarakat yang mana akan membuat suatu perlawanan. Yang selanjutnya akan muncul seseorang atau pemimpin yang akan memimpin perlawanan tersebut. Tahap yang kedua yakni tahap mobilisasi sumber daya. Tahap ini di mana gerakannya dapat membawa orang untuk ikut meramaikan gerakan tersebut serta mampu memobilisasi sumber daya seperti waktu, dana, keterampilan orang, dan untuk mendapatkan perhatian dari media massa. Tahap yang ketiga yakni tahap pengorganisasian. Tahap ini ditandai dengan matangnya persiapan yang dilakukan oleh para aktivis mulai dari pembagian kerja demonstrasi. Di mana dengan seorang pemimpin yang melakukan atau memutuskan suatu kebijakan dan perangkat ataupun anggotanya tetap melaksanakan tugas sehari-harinya agar gerakan sosial tersebut berjalan dengan lancar. Tahap yang keempat yakni tahap institusionalisasi.
Tahap ini di mana gerakan sosial yang dilakukan sudah berada pada tahap pengembangan suatu birokrasi, yang di mana kontrol dilakukan oleh pejabat yang bisa saja hanya mementingkan karir pribadi atau karir dirinya sendiri, dengan pejabat tersebut memiliki gairah politik yang sangat tinggi. Tahap terakhir, yakni tahap kemunduran dan kemungkinan kebangkitan kembali tidak ada. Tahap ini, manajemen kegiatan gerakan sosial dilakukan oleh kepemimpinan yang sehari-harinya mendominasi. Adanya sentimen perubahan politik dan tidak adanya lagi komitmen yang kuat dari orang-orang yang ikut dalam gerakan sosial tersebut. Baik, tahap yang terakhir yakni tahap kemunduran dan memungkinkan kebangkitan kembali. Tahap ini, manajemen kegiatan gerakan sosial yang dilakukan oleh kepemimpinan yang sehari-harinya mendominasi. Adanya sentimen perubahan politik dan tidak adanya lagi komitmen yang kuat dari orang-orang yang ikut dalam gerakan sosial tersebut. Kita dapat melihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari bentuknya. Yang dari bentuknya yaitu massa yang terorganisir, dan yang kedua massa yang tidak terorganisir. Yang kedua dari jumlah massanya, yaitu massa kecil dan massa besar. Ketiga dari aktivitasnya, yaitu pasif dan aktif. Keempat dari penyebaran massa, yaitu massa terpusat dan massa tersebar. Kemudian contoh. Yang pertama ada dalam lingkup. Dalam lingkup ini terdapat gerakan reformasi dan gerakan radikal. Di gerakan reformasi, contohnya seperti gerakan perlindungan terpadu anak berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengubah norma untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada gerakan radikal, contohnya yaitu seperti gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang bertujuan untuk merubah atau memperbarui sosial politik dengan cara kekerasan. Kemudian dalam perubahan ini terdapat gerakan inovasi. Gerakan inovasi contohnya seperti gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS yang bertujuan untuk memulai kebiasaan tertentu. Kemudian ada dalam target. Dalam target terdapat gerakan berkelompok dan gerakan individu. Gerakan berkelompok bertujuan untuk memengaruhi kelompok dalam norma yang baru seperti ideologi. Kemudian gerakan individu bertujuan memengaruhi suatu individu dalam norma yang baru seperti agama. Lalu ada dalam metode kerja. Metode kerja ada gerakan damai. Gerakan damai bertujuan untuk menolak adanya gerakan kekerasan terhadap suatu kelompok seperti ras, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian ada gerakan kekerasan. Gerakan kekerasan bertujuan untuk merusak kedamaian dengan cara pandang atau paradigma terhadap suatu norma atau kebiasaan yang baru dengan menentang norma lama seperti menggunakan kekerasan senjata. Lalu ada dalam baru dan lama. Gerakan baru, gerakan yang mendominasi setelah gerakan lama seperti gerakan anti nuklir. Kemudian gerakan lama sudah ada sejak awal masyarakat terbentuk yang didominasi dengan gerakan pada masa kolonialisme yang menyasar pada kelompok yang terbentuk seperti gerakan anti perbudakan. Lalu yang terakhir ada dalam jangkauan. Dalam jangkauan seperti gerakan sosial berskala internasional yang memiliki tujuan secara menyeluruh atau global. Contohnya seperti gerakan anti globalisasi. Agresivitas radikal. Menurut Chaplin 2002, agresivitas dapat diartikan sebagai perilaku menyerang orang lain. Sedangkan menurut Berkowitz 1995 mengartikan agresivitas sebagai perilaku memusuhi individu lain dengan bentuk pernyataan tegas, pemaksaan diri, dan dominasi kekuasaan secara ekstrim. Radikal adalah cara berpikir tentang mencari inti persoalan dalam satu masalah. Orang yang berpikir secara radikal, kata dia, adalah mereka yang ingin mencabut akar masalah. Agresivitas gerakan massa radikal merupakan gerakan yang memiliki kecenderungan untuk menempuh cara-cara radikal untuk mengupayakan perubahan sosial yang ada. Aksi peledakan bom di Gereja Katolik Santa Maria. Radikalisme menjadi salah satu muara dari persoalan-persoalan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus ditemukan solusinya, menurut Santriawan dan Lailam 2019.
Hal ini dikarenakan aksi-aksi radikalisme menimbulkan kerugian yang besar bagi negara, menurut Prior 2016. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut menjadi tugas yang belum diselesaikan, menurut Hamad 2018. Radikalisme merupakan lahan yang baik untuk penanaman bibit terorisme, menurut Hendro Priyono 2009. Badan Nasional Penanganan Terorisme atau BNPT 2019 menyebutkan bahwa radikalisme merupakan bibit dari terorisme, suatu sikap yang bersifat revolusioner dan menginginkan perubahan drastis yang ditempuh dengan upaya-upaya kekerasan. Radikalisme dianggap sebagai permasalahan yang kompleks. Seperti contoh, misalnya ada seorang politisi yang sangat menentang suatu kebijakan pemerintah, sehingga dalam setiap komentar atau asal-usulnya ia menolak dengan keras kebijakan pemerintah tersebut. Dalam hal ini, politisi tersebut dikatakan radikal. Contoh lain, gerakan politik radikal misalnya selalu berawal dari massa, bukan dari rapat di gedung parlemen yang sopan-sopan. Dari fenomena massa, lahir pula figur pemimpin karismatis yang selalu ditunggu kedatangannya dengan situasi republik yang sedang sakit, atau jangan-jangan republik itu sendiri dalam praktiknya. Contoh lainnya, misalnya peringatan ke-30 SPKI yang merupakan sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal Oktober tahun 1965, ketika 7 perwira militer beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam usaha kudeta. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like dan komen. Terima kasih.